Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Saputri Mulia dari kelas 11 TKJA, Teknologi Layanan Jaringan. Komunikasi adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Tetapi sebenarnya apa pengertian komunikasi? Pengertian komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komponen utama dalam komunikasi, yang pertama ada komunikator, yaitu menjadi sumber komunikasi adalah sender atau pengirim pesan. Yang kedua ada pesan. Pesan adalah informasi yang akan kita kirimkan kepada penerima pesan. Yang ketiga ada encoding. Encoding adalah proses mengambil pesan dan mengirim pesan ke dalam sebuah bentuk yang dapat dibagi dengan pihak lain. Yang keempat ada media atau saluran komunikasi. Media atau saluran komunikasi adalah media atau berbagai media yang kita gunakan untuk mengirimkan pesan. Yang kelima ada decoding. Decoding terjadi ketika penerima pesan menerima pesan yang telah dikirimkan. Yang keenam ada penerima pesan. Biasanya ia akan menafsirkan pesan dan memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Yang ketujuh ada umpan balik. Kita dapat menggunakan umpan balik untuk membantu kita menentukan sukses tidaknya komunikasi yang kita lakukan. Yang kedelapan ada konteks. Yang dimaksud dengan konteks dalam proses komunikasi adalah situasi di mana kita melakukan komunikasi. Yang kesembilan ada gangguan. Dalam proses komunikasi, gangguan dalam proses enkode atau dekode dapat mengurangi kejelasan komunikasi. Yang kesepuluh ada efek. Yang dimaksud dengan efek dalam proses komunikasi adalah pengaruh atau dampak yang ditimbulkan komunikasi yang dapat berupa sikap atau tingkah laku penerima pesan. Sejarah perkembangan teknologi komunikasi tahun 1837 hingga sekarang. Telegraf merupakan alat untuk mengirim dan menerima pesan dari jarak jauh. Alat ini ditemukan oleh seorang warga Amerika, Samuel F. B. Morse, bersama asistennya Alexander Bain pada tahun 1837. Pesan pertamanya dikirimkan pada tanggal 6 Januari 1838. Pesan yang dikirimkan oleh operator menggunakan kode Morse. Pesan ini sering dinamakan pesan kabel atau kawat. Media ini sangat efektif dan dulu menjadi primadona meskipun yang bisa mengirim dan menerima hanyalah orang yang paham kode Morse. Yang kedua ada telepon. Telepon pun ditemukan sekitar tahun 1876 oleh Alexander Graham Bell. Di Indonesia, telepon lokal pertama digunakan sejak 16 Oktober 1882 yang menghubungkan Gambir dan Tanjung Priok. Yang ketiga ada telegram. Telegram baru dipopulerkan pada tahun 1920-an. Telegram berisi kombinasi kode yang ditransmisikan oleh telegram. Telegram ini tarifnya lebih murah dari telepon, meskipun tarifnya dihitung berdasarkan jumlah karakter termasuk tanda baca. Namun waktu yang dibutuhkan sangat singkat, kurang dari 1 hari, tidak seperti surat. Yang pertama ada sumber. Alat yang digunakan untuk membangkitkan data sehingga data dapat ditransmisikan, misalnya personal komputer. Yang kedua ada pengirim. Data yang dibangkitkan dari sistem sumber tidak ditransmisikan secara langsung dalam bentuk aslinya. Sebuah transmisi menyalurkan konversi dan menandai informasi sehingga dapat ditransmisikan melewati sistem transmisi. Yang ketiga ada sistem transmisi. Sistem transmisi dalam bentuk jalur transmisi tunggal atau jaringan kompleks yang menghubungkan antara sumber dengan tujuan. Yang keempat ada penerima. Penerima menerima sinyal dari sistem transmisi dan menggabungkan ke dalam bentuk tertentu yang dapat ditangkap oleh tujuan. Misalnya sebuah modem akan menerima satu sinyal analog yang datang dari jaringan atau transmisi. Yang kelima ada tujuan. Tujuan digunakan untuk menangkap data dihasilkan oleh penerima. Hal yang dapat mempengaruhi komunikasi data. Yang pertama ada proses pengiriman. Data yang dikirimkan oleh sender akan dikonversi dalam bentuk data analog atau digital, kemudian ditransmisikan melalui media transmisi dengan aturan protokol yang telah terstandarisasi.
Yang kedua, ada ketepatan waktu. Sistem komunikasi harus menyediakan garansi ketepatan waktu sampainya data pada tujuan. Yang ketiga, keakuratan. Akurat memiliki pengertian bahwa data yang ditransmisikan harus sama dengan data yang diterima oleh pengirim. Yang keempat, ada jitter. Jitter merupakan kategori keterlambatan yang beragam jedanya pada beberapa kasus komunikasi. Pengertian sinyal analog dan digital. Yang pertama ada sinyal analog. Sinyal analog adalah sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter atau karakteristik utama yang dimiliki oleh isyarat analog ada amplitudo dan frekuensi. Selanjutnya ada sinyal digital. Adalah buatan teknologi yang mampu mengubah sinyal menjadi gabungan urutan bilangan 0 dan 1. Juga dengan binar, sehingga tidak mudah terpengaruh oleh derau. Proses informasi pun mudah, cepat dan akurat, tetapi transmisi dengan isyarat digital hanya mencapai jarak jangkau pengiriman data yang relatif dekat. Yang pertama ada simplex. Simplex adalah satu bentuk komunikasi antara dua belah pihak di mana sinyal-sinyal dikirim secara satu arah. Transmisi simplex tidak digunakan dalam komunikasi jaringan karena node-node dalam jaringan umumnya membutuhkan komunikasi secara dua arah. Yang kedua ada half duplex. Komunikasi dua arah tetapi secara bergantian, di mana data dapat ditransmisikan atau diterima secara dua arah tetapi tidak dapat secara bersama-sama. Contohnya walkie-talkie. Yang ketiga ada full duplex. Komunikasi dua arah di mana pengirim dan penerima informasi dapat saling berkomunikasi secara bersamaan dalam waktu yang sama dan umumnya membutuhkan dua jalur komunikasi. Contohnya seperti telepon. Transmisi serial. Transmisi serial mentransmitkan satu bit dalam satu waktu. Komunikasi serial adalah salah satu metode komunikasi data di mana hanya satu bit data yang dikirimkan melalui seuntai kabel. Transmisi paralel. Semua bit dari karakter yang diwakili oleh satu kode ditransmisikan secara serentak satu karakter setiap saat. Data dikirimkan terus-menerus melalui jalur-jalur yang disediakan tersebut hingga semua data dapat terkirim. Pengiriman baseband. Baseband didefinisikan sebagai format transmisi yang menggunakan sinyal digital dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Mengacu pada saluran komunikasi di mana informasi dibawa dalam bentuk digital dan menggunakan media transmisi sebagai perangkat saluran tunggal. Ini berarti saluran tunggal digunakan untuk berkomunikasi dengan perangkat di jaringan yang menggunakan komputer dan mengirim dan menerima pada satu kabel. Pengiriman broadband. Broadband didefinisikan sebagai format transmisi di mana sinyal dimodulasi sebagai gelombang analog dan frekuensi yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda, di mana transmisi listrik digital dimodulasi sebagai gelombang analog frekuensi radio yang menggunakan rentang frekuensi yang berbeda. Yang pertama ada 1G atau generasi pertama, first generation, merupakan teknologi ponsel pertama yang menggunakan sistem analog dan teknologi ini mulai digunakan pada tahun 1970 seiring penemuan mikroprosesor atau komunikasi nirkabel. Teknologi 1G hanya bisa melayani komunikasi via suara. Teknologi 1G sudah tidak digunakan lagi karena telah digantikan oleh 2G, 3G, 4G, 5G dan yang kedua ada 2G, adalah implementasi digital pertama dari komunikasi suara nirkabel. 2G juga memperkenalkan layanan data seluler yang aman dan mampu mengirimkan pesan teks SMS dan pesan multimedia MMS. 2G juga menerapkan konsep CDMA dan GSM. Dengan konsep CDMA dan GSM itu, kecepatan maksimal dari jaringan 2G bisa mencapai 50 KB per sekund. Yang ketiga ada jaringan 3G. 3G merupakan sebuah standar yang ditetapkan oleh International Communication Union atau ITU untuk diaplikasikan pada jaringan telepon seluler. Memiliki
akses cepat ke internet dengan bandwidth sampai 384 KB setiap detik ketika alat tersebut berada pada kondisi diam ataupun bergerak secepat perjalanan kaki. 3G yang tentunya mampu memberikan fasilitas yang beragam pada pengguna seperti menonton video secara langsung dari internet atau berbicara dengan orang lain menggunakan video. 3G mengalahkan semua pendahulunya baik GSM maupun GPRS. Beberapa perusahaan seluler di dunia akan menjadikan 3G sebagai standar baru jaringan nirkabel yang beredar di pasaran ataupun negara yang berkembang. 4. Ada jaringan 4G. Istilah ini umumnya digunakan mengacu kepada standar generasi keempat dari teknologi sistem seluler. 4G merupakan pengembangan dari teknologi 3G dan 2G. Sistem 4G menyediakan jaringan pita lebar ultra untuk berbagai perlengkapan elektronik. Terdapat dua kandidat standar 4G yang direkomendasikan di dunia, yaitu standar WiMAX Korea Selatan sejak tahun 2006 dan standar Long Term Evolution atau LTE di Swedia sejak 2009. Jaringan yang menggunakan 3G contohnya telepon pintar dan laptop menggunakan modem USB. Yang kelima ada 5G. 5G adalah sebuah istilah yang digunakan untuk menyebut generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler melebihi standar 4G. 5G sendiri membuat internet seluler setara dengan Wi-Fi. 5G dibangun di atas jaringan nirkabel 4G. 5G juga menghadirkan teknologi baru dan frekuensi radio yang lebih luas. Menara dan pemancar 5G menggunakan lebih banyak antena dan radio frekuensi yang lebih tinggi, sehingga menghasilkan kecepatan waktu respon yang lebih cepat. 5G sendiri telah dirilis pada tahun 2012